Episode 4481-4485. Su Yunhai terletak di barisan besar. Saat ini, langit dan bumi tidak dapat diprediksi, ruang dan waktu terbalik, dan lingkungan sekitar terlihat luas, tidak dapat membedakan antara tenggara dan barat laut. Dan dari waktu ke waktu, serangan teroris yang bisa mengancamnya membuat Su Yunhai merasa lebih nyaman. Tidak begitu buruk, untungnya, dia meninggalkan semua orang di bawah 5 tingkat surga di luar, jika tidak, orang-orang itu akan mati jika mereka masuk ke sini. Namun saat ini, orang luar, keluarga Lu, keluarga Su, dan keluarga Su, dikejar dan dibunuh oleh Mu Yun dan Gu Nanwan. Mu Yun sekarang sebanding dengan kekuatan 6 kali lipat. Mengingat alam beruas 5 di Anhui Selatan, di manakah prajurit beruas 4 dapat melawan. Selain itu, dengan bantuan barisan besar, masyarakat Jiangjiao juga dengan berani memulai satu demi satu. Keluarga Jiang, Paviliun Panyun, kami keluarga Su bekerja sama denganmu. Teriak salah satu keluarga Su yang menyegel 4 seni bela diri Tianjing. Kerjasama kentut, Mu Yun berteriak di udara, keluarga Su berada di bawah kendali Kaisar Liu Fang di alam bulan bintang. Itu adalah musuhku, cepat atau lambat, pembunuhanmu akan terjadi. Mu Yun meminum sepatah kata pun dan memotongnya dengan pedang. Salah satunya menyegel surga dan langsung meledak dan mati. Kesenjangannya terlalu besar, tidak ada yang bisa menghentikan Mu Yun dengan 6 kekuatan. Ketiga belah pihak berjumlah 50 atau 60 seniman bela diri yang menyegel alam surga dari tingkat pertama hingga tingkat keempat. Mereka sebenarnya bukan lawan dan mati satu demi satu. Lama, di bumi, tubuh berbohong. Pada saat ini, Mu Yun perlahan-lahan menjadi tenang dengan ki pembunuh di sekujur tubuhnya. Jiang Ozi dan orang Jiangjiao lainnya juga berkumpul di sini satu demi satu. Mu Yun berkata langsung, mayat-mayat ini harus dibersihkan. Kamu dapat menemukan tempat untuk bersembunyi di sini. Ya, Mu Yun melihat ke depan dan berkata, saya akan masuk dan melihat. Gu Nanwan juga keluar saat ini, aku akan pergi juga. Li Xiuwen memandang mereka, tetapi berkata, saya tidak akan pergi. Ada 25 hingga 9 orang yang menyegel surga. Jika saya bertemu mereka, saya akan mati. Saya akan menunggu di luar. Yah, pada saat ini, Mu Yun dan Gu Nanwan masuk bersama, dan sosok mereka perlahan menghilang. Di sisi lain, Wang Yishan sudah lama tidak menerimanya di antara selusin orang di Paviliun Panyun. Li Xiuwen mendatangi Wang Yishan dan berkata, apakah itu tidak membuatmu takut? Wang Yishan dengan enggan tersenyum. Takut, tentu saja, Mu Yun, Gu Nanwan dan Li Xiuwen berkata mereka akan membunuh jika membunuh. Tidak bisakah mereka menakutkan melalui guntur? Li Xiuwen tersenyum dan berkata, biasakan saja. Kedua orang itu dikejar dan dibunuh oleh keluarga Lu dan keluarga Su. Tapi Wang Yishan berkata, bagaimana dengan keluarga Su? Mengapa membunuh mereka? Keluarga Su, kamu akan tahu nanti. Setelah memasuki bumi biru, Mu Yun dan Gu Nanwan menghilang. Saat ini, mereka terisolasi satu sama lain dan tidak dapat mendeteksi satu sama lain. 25 orang kuat yang menyegel surga telah masuk ke sini sebelumnya. Saya khawatir semua orang juga terpencar. Saat ini, itu tergantung pada keberuntungan. Nasib buruk, jika Anda bertemu dengan 7, 8, dan 9 penguasa Feng Tianjing musuh, Anda akan kurang beruntung. Di sekelilingnya tampak seperti tanah yang kacau, sunyi dan sunyi. Mu Yun memegang pedang Dewa Tiankui dan tidak pernah mengendurkan kewaspadaannya. Wah, tiba-tiba terdengar suara hentakan di udara. Di depannya, bilah tajam tiba-tiba muncul dan langsung membunuh Mu Yun. Mu Yun memotongnya dengan pedang. Pedang Qi mengembun, menjadi dinding dan menghalanginya di depan. Kong-kong, dentang terdengar saat ini. Bilahnya yang tajam, dengan semangat teror yang mematikan, sepertinya memotong tubuh Mu Yun, yang membuat orang berdebar-debar dan ragu-ragu. Pedang Qi menghilang secara bertahap, begitu pula bilah tajamnya. Mu Yun juga menyadari bahwa bilah tajam ini berasal dari susunan batas ruang dan waktu ini. Seluruh lantai batu biru disatukan oleh formasi besar. Jika Anda masuk ke sini, Anda harus menerobos formasi itu. Atau arai pembunuh, atau arai ajaib, atau arai terperangkap, tidak dapat diprediksi. Meskipun Mu Yun memiliki 4 tingkat surga, dia juga merupakan master hebat dari susunan batas tingkat 9. Kekuatannya tidak terbatas.
Suara gemuruh terus berdering. Muyun juga tidak memiliki tujuan saat ini, berjalan di depan. Ketika dia bertemu dengan sejumlah besar, dia bersabar untuk memecahkannya. Dengan cara ini, saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika Muyun berjalan melalui barisan besar, sepertinya ada retakan tak berujung di langit dan bumi di depan. Sesosok keluar dari celah, sedikit malu. Muyun melihat dan mengangkat alisnya. Dari keluarga Su Skylark, 7 orang kuat yang menyegel surga. Saat ini, Su Skylark juga melihat Muyun. Kedua orang itu saling memandang dengan 4 mata. Su Yunkue berteriak pada saat itu, Yunmu. Muyun juga tidak panik. Dia tersenyum dan berkata, ini aku. Saat ini, terjadi sedikit ketegangan di antara keduanya. Kebetulan sekali, Su Skylark melihat sekeliling. Tempat ini penuh dengan susunan. Jika Anda tidak memperhatikan, Anda akan memasuki sebuah arai dan berjalan berkeliling tanpa bertemu apapun. Tanpa diduga, Anda adalah orang pertama yang bertemu Muyun. Pada saat ini, Muyun memandang Su Skylark dan tidak bisa menahan tawa, sepertinya, kamu sengsara. Ada lubang darah di perut pohon Skylark. Darah mewarnai pakaiannya menjadi merah. Saat ini, darahnya terlihat agak kering, namun tetap membuat orang merasa tidak enak. Kenapa? Aku telah menyegel surga tingkat keempat. Aku pasti terluka di tingkat ketujuh. Aku bukan lawanmu. Ya, Muyun berkata tanpa rasa takut, menurutku kamu bukan lawanku. Benar-benar, Su Skylark meminumnya dengan dingin sambil memegang telapak tangan dan parang di tangannya. Cobalah, kata-kata Su Skylark jatuh dan telapak tangannya bergetar. Parang itu langsung mengembunkan tanda pisau 100 zang dan datang ke tubuh Muyun dalam sekejap. Tanda bilahnya terpotong, tetapi Muyun melangkah keluar dalam satu langkah, dan kemudian pedang Dewa Tiankue terpotong. Pedang segel Rosevins. Segel pedang mengembun, dan ledakan dahsyat terdengar saat ini. Bayangan burung Suzaku muncul di udara. Rumus pedang iblis 4 roh mencapai konsepsi artistik tingkat kedua dan menutupi 4 tingkat surga dengan awan pastoral. Ini bukan masalah bagi seni bela diri tingkat 5 dan 6 secara umum. Su Skylark jelas terluka parah, dan Muyun benar-benar tidak takut. Boom! Pedang itu bertabrakan dan meraung tiba-tiba. Muyun sekarang menjadi wujud Yunmu, dan Yunmu adalah Yunxing. Keluarga Su dan Lu mengetahuinya. Muyun sudah termasuk dalam daftar keluarga Su dan keluarga Lu yang harus dibunuh. Su Skylark tidak akan bersikap sopan saat mereka bertemu. Saat ini, Cloud juga ingin sekali mencoba. Formula pedang 4 roh iblis. Gunung-gunung tertutup bagi surga. Jari Hercules. Kombinasi dari 3 formula dunia akan menghasilkan ledakan kekuatan, ditambah kekuatan segel Kaisar Donghua dan oven langit dan bumi, kekuatan tongkat Kaisar Lei, dan pertahanan dominan dari melemparkan 4 pola guntur dengan tubuh gunturnya sendiri. Dia benar-benar tidak takut disakiti oleh Qizong. Pedang emas harimau putih. Dengan satu pedang, Muyun tidak berbicara omong kosong. Dia mulai menyerang secara langsung. Bahkan jika Qihong terluka, dia secara alami akan berusaha sekuat tenaga. Boom! Roars terus berdering saat ini. Nafas berdebar terus-menerus. Kedua sosok itu bertabrakan lagi, dan Muyun juga menyerang perut Su Skylark lagi dan lagi, memperparah lukanya. Formula pisau retak, hancurkan awan. Tiba-tiba, momentum mengerikan terjadi di Su Skylark. Bilahnya seperti ular berbisa. Ia menatap Muyun dan sepertinya tidak melepaskannya. Pada saat pendakian, pedang ilahi Muyun Tiankue terpotong. Perisai pedang Xuanwu. Perisai pedang langsung terkondensasi di depan Muyun. Suasana teror pun pecah saat ini. Raungan itu terdengar sepanjang waktu. Nafas yang menakutkan masih ada. Bilahnya memotong perisai pedang, membuat perisai pedang itu bergetar. Su Skylark mencibir, ini hanya alam tingkat 4. Aku tidak repot-repot membunuhmu. Apa yang kamu banggakan? Muyun tersenyum dan menggoyangkan telapak tangannya. Kaisar Yindeng dari Donghua menukik turun dari udara dan langsung menghantam Su Skylark. Pada saat ini, di permukaan Muyun, 4 pola guntur mengembun dan melindungi tubuh. Di dalam oven langit dan bumi, ribuan naga panas mengaum dengan momentum yang luar biasa. Pada saat yang sama, di permukaan Muyun, cahaya keemasan mengembun, dan terdengar suara samar nyanyian naga. Melihat ini, Su Skylark tercengang. Bagaimana mungkin, di tubuh Muyun, ada gelombang nafas naga. Semua sudah dikatakan, tidak ada yang bisa kamu banggakan. Pada saat itu, 4 pola guntur keluar,
menekan bilahnya, dan akhirnya menelan bilahnya. Ketika suara segel naga meledak dan nafas mengerikan menyebar, ada lebih banyak nafas yang berdebar-debar di tubuh Muyun. Dengan lambaian telapak tangannya, dia bisa langsung menekan gunung itu. Pada saat yang sama, Hercules meraba, tanda jari Baizang, 1 titik. Dengungan ketenaran terdengar saat ini. Untuk penggunaan rumus pedang iblis 4 roh, teknik jari Hercules, rumus Sanyu Fengtian, oven langit dan bumi, pedang Dewa Tianque dan segel Kaisar Donghua, Muyun bisa dikatakan telah mencapai tingkat kesempurnaan. Kerja sama antara beberapa sajak bela diri dan beberapa prajurit dewa dapat digambarkan sebagai Muyun datang dengan tangannya. Staff Lady. Tiba-tiba, staf Muyun langsung difoto. Di Staff Lady, guntur menggelegar menggema di tubuh Muyun Wannerlei dan menelan sosok Su Skylark dalam sekejap. Itu hanya Qi Hong. Itu masih Qi Hong yang terluka. Apa yang membuatmu tergila-gila padaku? Muyun berhenti dan bernapas. Dia telah mengumpulkan banyak energi dan semangat di tubuhnya. Meski belum cukup untuk mencapai 5 level, ia telah mencerna cukup matang sehingga membuat dirinya mendominasi saluran dan menyebar 100 meter dan 200 meter. 5 tingkat, 7 kilometer mendominasi jalan. Ini adalah kesenjangan yang sangat besar. 4 tingkat penyegelan surga dan 5 tingkat penyegelan surga, yaitu memasuki ambang batas penyegelan surga yang kuat. Hanya saja saya masih agak jauh dari rangkap 5. Dengan telapak tangan dipegang, Yanlong membuka mulutnya dan menelannya. Tubuh Su Skylark menghilang. Muyun lalu pergi dari sini. Dalam perjalanan berikutnya, Muyun juga bertemu dengan 2 prajurit keluarga Su dan keluarga Lu. Namun mereka semua dibunuh oleh Muyun. Setelah masuk ke sini, bersama dia dan Gunanwan, totalnya ada 27 orang. Kini 3 orang tewas, dan masih tersisa 24 orang. Tapi selanjutnya, Muyun lebih berhati-hati. Jika Anda menghadapi seni bela diri tingkat 8 dan 9 dari keluarga Lu, keluarga Su, dan keluarga Su, Anda akan berada dalam bahaya. Lu Pingan, Su Yunhai dan Su Mao Cheng adalah 3 orang yang telah menyegel Zhexiong alam surga, yang tidak dapat dia tangani. Sekarang, hanya berjalan begitu dalam, Muyun diam-diam senang dia tidak bertemu orang lain. Dengan cara ini, setelah melewati barisan besar, Muyun muncul di depan dunia yang luas. Sekilas ke depan, ada hamparan ruang dan waktu yang tak berujung. Jika diperhatikan lebih dekat, sepertinya ada fatamorgana yang terus-menerus di ujung ruang dan waktu, melayang di udara. Muyun terbang dan mendekat ke arah depan. Saat Muyun maju, fatamorgananya mundur. Dengan cara ini, sepertinya menjaga jarak tertentu. Tapi saat Muyun semakin dekat, dia merasa bahwa, sebenarnya, dia masih semakin dekat. Hanya saja jarak yang lebih dekat jauh lebih sedikit dibandingkan jarak terbangnya. Dengan cara ini, Muyun masih belum menyerah. Bukan hanya berapa lama saya berjalan, tapi juga berapa lama saya melangkah maju. Tiba-tiba, fatamorgana di depanku berhenti. Mata Muyun berbinar dan segera mendekat. Pada saat ini, pemandangan secara bertahap menyebarkan awan, menunjukkan penampakan aslinya dan melayang di depan Muyun. Dilihat lebih dekat, ada deretan paviliun istana yang dibangun di lereng bukit. Terlebih lagi, paviliun istana ini, dipadukan dengan pegunungan, bagaikan gulungan lukisan yang dilukis oleh pelukis Danxing. Pada saat ini, Muyun datang ke kaki gunung yang tinggi dan melihat ke istana, keberadaan yang sebenarnya. Saya mendaki gunung dan sampai di sebuah istana. Melihat sekeliling, saya melihat kemewahan di mana-mana. Bahan-bahan istana dan paviliun ini sama sekali tidak biasa. Muyun memegang pilar batu di aula utama dengan 1 tangan dan menyegel 4 tingkat surga bersamanya, tapi dia tidak bisa meninggalkan bekas apapun di pilar batu itu. Melihat sekeliling, Muyun menjelajah dan tidak menemukan apapun. Saat ini, di luar aula utama, ada nafas yang kuat. Muyun tidak keluar dari aula utama. Dia datang ke ambang jendela aula utama dan melihat keluar jendela. Sesosok berdiri di depan, Su Yunhai. Muyun mengangkat alisnya. Dia bisa berjalan melalui susunan di bumi batu biru, dikombinasikan dengan pencapaian alam 4 kali lipat dan susunan batas. Selain itu, ia merasa bahwa mereka yang menyegel alam surga dengan lebih dari 4 seni bela diri dapat melewatinya, meskipun itu berbahaya. Saya hanya tidak tahu berapa banyak dari 27 orang yang pada akhirnya akan datang ke sini. Su Yunhai muncul di sini dan memandangi pegunungan dan loteng di depannya.
Dia juga terlihat sedikit berubah dan penuh kejutan. Dan belum lama ini, ada rasa Tao dan Tao yang muncul saat ini. Su Yunhai. Sebuah suara terdengar. Itu Lupingan dari keluarga Lu. Selain itu, ada 4 orang di pihak Lupingan, 2 seniman bela diri keluarga Lu tingkat 7 dan 2 tingkat 8 dan keluarga Su. Saat ini, Jiang Baijing juga muncul. Dengan munculnya Jiang Baijing di sini, ada Yun Yujing. Di sisi Jiang Baijing, Jiang Songyu juga ada di sana. Ditambah 3 Jiang Jiao lainnya, totalnya ada 6 orang. Lupingan, Su Yunhai dan 6 orang lainnya secara alami berkumpul bersama. Dipimpin oleh Jiang Baijing, 6 orang Yun Yujing juga berkumpul. Tapi saat ini, Yun Yujing tidak terlihat baik. Hingga saat ini, tidak ada satupun orang yang mengikutinya di pavilion Panyun yang muncul. Jika tidak muncul, itu membuktikan bahwa sedang dalam bahaya. Tidak lama kemudian, keluarga Su juga muncul. Su Maocheng memimpin 3 keluarga Su yang kuat untuk tampil di depan. Sejauh ini, total ada 16 orang yang muncul. Sebanyak 27 orang masuk ke sini. Selain dia dan Gunanwan, ada 25 orang. Saat ini hanya ada 16 orang, dan 9 orang lainnya. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Terlebih lagi, yang kuat di 7 dan 8 alam mati. Saat ini, ketiga pihak tampaknya tidak terlalu senang. Adapun bagaimana 9 orang itu mati, Muyun tahu dia membunuh 3 orang, tetapi 6 lainnya sudah jelas. Su Yunhai menunggu lama, tetapi tidak ada yang muncul di belakang, dan wajahnya benar-benar tenggelam. Su Skylark, itu tidak muncul. Su Skylark adalah salah satu pemimpin tertinggi keluarga Su. Bisa dibayangkan Su Skylark hingga saat ini belum muncul. Faktanya, Su Yunhai bukan satu-satunya yang berpenampilan jelek. Lupingan, Yun Yujing, Jiang Baijing dan Su Maocheng tidak terlihat baik-baik saja. 9 seniman bela diri yang menyegel 5, 6, 7 dan 8 alam surga datang dari sisi ini. Tidak peduli level apa, mati mengkhawatirkan. Wuzong sudah mencapai level memasuki surga. Untuk kekuatan 6 raja, setiap orang dapat duduk di satu kota dan satu sisi perbatasan, dan memiliki status yang tinggi. Mereka tidak sebesar istana bintang. Pergi, Su Yunhai tidak menunggu, jadi dia langsung keluar. Keenam anggota keluarga Su dan keluarga Lu langsung memasuki istana dan memeriksanya dengan cermat. Jiang Baijing melihat ke belakang dan menghela nafas. Yun Yujing, hanya ada sedikit orang di sekitarmu. Yun Yujing berkata dengan getir, jangan pikirkan itu, kita semua tahu siapa yang membunuh kita. Ayo pergi. Jiang Baijing tidak banyak bicara lagi. Bersama-sama, keenamnya memasuki istana lain. Su Maocheng langsung masuk ke istana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 16 orang kuat yang menyegel surga semuanya berhati-hati. Itu memakan 9 nyawa. Jika Anda tidak menemukan apapun di sini, sungguh menjengkelkan. Pada saat ini, Muyun berkomitmen ke aula dan merenung sedikit, yaitu, dia terus menyelidiki. Gunung-gunung di sini dihubungkan menjadi satu garis, dan istana serta pavilion terbuat dari bahan-bahan yang bernilai tinggi. Cukuplah untuk tidak bertemu dengan 6 keluarga Lu, Su dan Su. Adapun Gunanwan, dia tidak tahu bagaimana keadaan Gunanwan sekarang. Jadi Muyun pergi ke belakang istana dan melihat sekeliling. Istana dan pavilion ini memiliki panjang 100 kaki dan lebar 200 kaki. Puncaknya berjarak sekitar 100 kaki dari tanah. Muyun sangat kecil di aula ini sendirian. Di bagian belakang aula utama terdapat ruangan yang relatif luas. Jendela belakang terbuka. Sekilas, pemandangan yang diselimuti awan muncul di hadapan kami. Muyun tidak terlalu menikmati pemandangan indah, tapi matanya tertarik pada gambar di dalam ruangan. Dalam gulungan gambar tersebut, terdapat seorang laki-laki berbaju putih, dengan kemeja panjang bergoyang dan rambut panjang tergerai sesuka hati, anggun dan aman tak terlukiskan. Laki-laki dalam beberapa lukisan berdiri dengan tangan di belakang, memegang seruling bambu, atau duduk di tanah sambil memainkan piano dengan kedua tangan, atau membawa sitar, yang terlihat sangat natural dan tidak terkendali. Muyun memandangi sosok di gambar yang hanya sekedar gambar, namun membuat Muyun merasakan kedamaian batin. Nafas menyenangkan meresap ke seluruh tubuh. Perasaan aneh inilah yang membuat orang tenggelam di dalamnya. Segera, Muyun menghela nafas. Dalam gambar itu, pria berkulit putih yang natural dan tidak terkendali seharusnya menjadi penguasa dunia rahasia istana bebas kekhawatiran. Angin bebas dari rasa khawatir.
Di ruangan ini, foto-foto ini pertama kali menarik perhatian Mu Yun. Selain itu, terdapat dinding di salah satu sisi ruangan. Ada deretan rak buku di dinding. Di atas rak buku terdapat beberapa dekorasi. Mu Yun menatap bola kaca. Seluruh badan bola kaca itu jernih, cahayanya tersebar, dan cairan tak dikenal mengalir di dalam bola, seperti air. Dan di dalam air, ada sesosok hantu yang melayang. Dengan mata Mu Yun, dia merasakan ilusi itu menjadi semakin nyata. Ketika Mu Yun mendekat dan mengamati hantu itu dengan cermat, tiba-tiba, kekuatan hegemonik menyapu tubuh Mu Yun. Memaksa Mu Yun dan menghilang ke dalam ruangan. Saat ini, Mu Yun muncul di laut. Lautnya tenang dan tenang. Mu Yun adalah satu-satunya yang berdiri di laut. Dia melihat sekeliling dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Mu Yun melihat sekeliling, kosong dan tidak ada seorang pun. Untuk waktu yang lama, mata Mu Yun berhenti dan melihat ke satu sisi. Samar-samar, sepertinya ada suara piano yang sampai ke telinganya. Mengikuti suara tersebut, Mu Yun pergi ke arah suara piano. Suara piano meringkuk dan menjadi semakin jelas. Mu Yun akhirnya melihat permukaan laut dan sebuah pulau muncul. Pulau ini tidak besar, ini lebih seperti karang yang tersuspensi. Saat ini, di atas karang, sesosok bayangan indah sedang duduk bersila dan memainkan piano dengan kedua tangannya. Saat Mu Yun mendekat, bayangan indah itu perlahan bangkit, berbalik dan memandang Mu Yun dari atas ke bawah. Bertemu pria hidup lagi. Mu Yun tampak berhati-hati. Beraninya kamu masuk ke sini. Wanita itu membuka mulutnya, dan Mu Yun juga menatapnya. Memiliki postur tubuh yang anggun, rok putih yang layak, melingkari badan, pinggang ramping, kaki ramping, badan tinggi dan wajah menawan. Bahkan jika Anda tidak menggunakan bedak, itu adalah titik terang. Aku tidak tahu, Mu Yun berkata terus terang. Wanita itu kemudian berkata, siapa kamu? Mu Yun, saat ini, menghadapi wanita ini, Mu Yun tidak menyembunyikan apapun. Wanita itu kemudian berkata, ini adalah tempat rahasia yang ditinggalkan oleh Feng Wuyu. Tempat rahasia, di aula, di dalam ruangan, di bola kaca. Kalau tidak hati-hati, bukankah tidak ada yang tahu sama sekali? Wanita itu kemudian berkata, kamu boleh masuk ke sini. Sepertinya kamu adalah orang yang disukai Feng Wuori. Saya belum melihatnya, kamu juga tidak akan melihatnya. Ketika wanita itu mengatakan ini, dia tampak sedikit bingung, dan kemudian berkata, ini adalah tempat di mana angin riang datang. Jika Anda bisa mendapatkan kesempatan Anda sendiri, itu juga keberuntungan Anda. Wanita itu berkata sambil melihat ke depan dan berkata, jika kamu masuk dari sini, kamu akan menemui banyak hal, tapi itu tergantung apakah kamu mau masuk. Masuk adalah kesempatan atau kematian. Mu Yun melirik ke depan. Peluang, kematian. Tentu saja dia ingin mencobanya, tapi juga ingin tahu peluang apa yang dikatakan wanita itu. Saat ini, sosok wanita itu menghilang seperti awan dan asap. Mu Yun melangkah keluar dan melanjutkan perjalanan ke laut. Tak lama kemudian, ombak bergulung di depan. Di tengah ombak yang bergulung-gulung, sepertinya terdengar suara nyanyian naga yang tak ada habisnya. Nafas yang menakutkan terus menyebar. Suara gemuruh terdengar berulang kali dan meledak lagi dan lagi. Pada saat ini, Mu Yun seperti bayangan lemah di lautan luas, yang hampir bisa diabaikan. Tiba-tiba, angin dan hujan bertiup, dan nafas yang mencengangkan pun pecah. Di bawah laut, di antara gulungan ombak, bayangan naga naik ke udara. Sisik dan pelindungnya seperti kristal es, memancarkan cahaya biru, murni dan dalam. Cakar, kumis, dan kepala naga semuanya menunjukkan kesombongannya masing-masing. Naga, kocok naga laut. Di antara 10 keluarga naga, masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, dan keluarga naga pengguncang laut adalah keluarga naga yang paling menyukai air di antara 10 keluarga naga. Konon klan naga Hanhai yang masing-masing bisa memuntahkan lautan kapan saja, juga sangat kuat dalam penggunaan rumus tata air. 5 unsur langit dan bumi, emas, kayu, air, api dan bumi. Ini juga merupakan inti dari seni bela diri. Mereka yang mahir dalam perjalanan air umumnya adalah klan Suiling di antara klan Lima Roh, Vena Kilin Air dalam klan Kilin, dan Vena S Phoenix dari klan Phoenix. Selain itu, yang paling terkenal adalah keluarga naga pengguncang Dewa Laut. Tapi di sini, seekor naga yang mengguncang laut muncul, yang mengejutkan Mu Yun. Saat ini, tubuh naga sedang melayang dan tenggelam. Itu terletak di laut.
Sepasang kelengkeng menatap Muyun dengan iri. Ayo, suara nyaring terdengar. Itu adalah bahasa naga, bukan bahasa umat manusia. Namun, Muyun juga bisa menjelma menjadi naga, yang tentunya sudah tidak asing lagi dengan bahasa keluarga naga. Untuk apa? Muyun sedikit terkejut. Jika kamu mengalahkan kursi ini, kamu bisa masuk lebih dalam, jika tidak kamu akan mati di sini. Naga yang mengguncang laut meraung seperti guntur, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan menekanmu hingga alam 4 kali lipat. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh Tuan Feng. Inikah yang disebut wanita itu sebagai peluang? Penilaian pertama. Setelah penilaian, ada apa? Sebelum Muyun berpikir lebih jauh, tubuh naga besar itu langsung meletus. Naga yang mengguncang laut, cahaya biru air dari sisik naga, tetapi kekuatan ledakan naga tetaplah kekuatan naga. Untuk sesaat, kekosongan itu terkoyak dan cakar naga datang langsung ke Muyun. Pedang segel Rosevins. Muyun memotong dengan pedang. Pedang itu meraung dan melesat ke udara. Segel pedang Suzaku bertabrakan dengan cakar naga, dan waktu seakan mengoyak langit dan bumi. Di laut, langit dan bumi berguncang. Bang! Laut bergulung satu demi satu, dan ombak bergulung, yang masing-masing sangat kuat dan mudah tersinggung. Naga pengguncang laut menatap Muyun dengan matanya, dan berkata dengan sedikit terkejut, aku punya beberapa keterampilan. Saat kata-katanya jatuh, dia meningkatkan waktu dan menangkap cakar naga di seluruh langit. Muyun memegang pedang ilahi Tianque dan membunuh satu demi satu pedang, tetapi dia menyadari pecahnya kekuatan internalnya dan menjadi semakin lemah. Bukan karena kekuatannya melemah, namun serangan naga pengguncang laut ini semakin meningkat. Pukulan selanjutnya adalah menghancurkan cakarnya. Serangan orang besar itu hanya 4 tingkat penyegelan surga, tetapi itu adalah 4 tingkat penyegelan surga dari keluarga naga. Semua orang tahu bahwa ras binatang dewa lebih baik daripada manusia di alam yang sama. Keluarga naga dan Phoenix adalah raja binatang buas. Di alam yang sama, hanya saja mereka menghancurkan bagian orang lain. Bagaimana orang lain bisa menghancurkan mereka? Sementara raungan terus berdering, Muyun berulang kali menampilkan formula 4 pedang iblis roh dan serangan 5 gaya, yang nyaris tidak diikat dengan naga yang mengguncang laut di depannya. Terlalu kuat, inilah sentimen di hati Muyun. Jika Anda mengandalkan formula pedang iblis 4 roh, lapisan kedua mengubah konsepsi artistik iblis, dan 5 gaya meletus, ia dapat membunuh 6 kali Feng Tianjing. Tapi sekarang, nyaris menyamai pria di depanku. Segel Kaisar Tiongkok Timur, kota. Setelah sepatah kata, Muyun menggoyangkan telapak tangannya, dan segel Kaisar Tiongkok Timur berubah menjadi 100 kaki. Dia berlari kencang di udara dan keluar tepat di depannya. Suara gemuruh terdengar saat ini. Di dalam segel kekaisaran, kekuatan teror yang menindas dilepaskan, yang membuat ruang langit dan bumi di sekitarnya sedikit memadat. Pada saat ini, sosok naga pengguncang laut juga terpengaruh. Ini memberi Muyun waktu bernapas yang menyenangkan. Oven langit dan bumi, Yanlong, keluar. Naga panas ribuan kaki, waktu pendakian, mengembun dari oven di langit dan bumi. Laut diselimuti kabut, suara gemuruh terus berdering. Naga panas itu bergegas menuju naga yang bergetar di laut, yang panjangnya ribuan kaki, dan kedua belah pihak bergulat bersama. Pada saat ini, Muyun menggoyangkan telapak tangannya dan menunjukkannya. Jari Hercules. Pada tingkat saat ini, formula penyegelan surga gunung tingkat 9 yang lebih rendah dapat mengejutkan dan membunuh 5 tingkat penyegelan surga, bahkan jika itu digunakan hingga batas kekuatan. Batas atas jari Hercules masih jauh dari tercapai. Begitu saya tunjukkan, suara gemuruh terdengar. Antara langit dan bumi, suara ledakan menyebar. Bahkan jika naga pengguncang laut itu sangat kuat, di bawah formula pedang iblis 4 roh, oven langit dan bumi dan segel Kaisar Donghua, ditambah teknik jari Hercules, itu juga membuat semua orang menjaga kepala dan mengabaikan ekor, dan darah mulai muncul di tubuh mereka. Jari Hercules, Sanmao jari Hercules bajingan itu, kamu mempelajarinya. Naga yang mengguncang laut itu meraung. Ya, pada saat ini, Muyun memandangi naga yang mengguncang laut dan berteriak, dengan kekuatanmu untuk menekan hingga 4 tingkat, kamu bukanlah lawanku. Membawamu ke jalan. Setelah meminum sepatah kata pun, Muyun memotongnya dengan pedang. Bahasa pedang naga. Pedang itu sekuat naga. Boom! Kocok tubuh naga laut dan meledak saat ini. Nafas naga menyebar ke seluruh langit. Pada saat ini,
Muyun juga menarik napas sedikit. Dia berpikir bahwa dalam menghadapi 4 alam yang sama, dia bisa langsung membunuh orang yang paling sombong sekalipun. Namun, ada orang di luar, dan ada hari-hari di luar. Bagaimanapun juga, idenya naif. Kaisar Yong menganugerahkan 6 tingkat surga dan mati di tangannya. Ini tidak berarti bahwa Kaisar Yong berada di tingkat 6 dan tidak terkalahkan di tingkat yang sama di seluruh dunia Changlan. Jalannya masih panjang. Pada saat ini, tubuh naga pengguncang laut meledak menjadi bintang dan menghilang. Muyun terus bergerak menuju laut dalam. Wilayah rahasia yang terbuka seperti dunia nyata, mengungkapkan keanehan dan kebaruan di mana-mana. Setelah 100 mil ke depan, masih ada lautan tak berujung. Muyun tidak tahu gerbang mana yang dia hancurkan dan apa yang menunggunya di depan. Datang lagi. Pada saat ini, Muyun tiba-tiba mendengar tangisan di depannya. Laut bergulung dan tubuh naga mengembun lagi. Kocok naga laut, orang itu lagi. Muyun baru ingat ada luka sutra di sisi kiri kaki depan orang ini, yang masih ada sampai sekarang. Masih yang itu, kamu, siapa aku? Naga pengguncang laut berteriak, sekarang level kedua. Lawan yang kamu hadapi tetaplah aku. Tapi kali ini, aku akan memperkuat kekuatanku di level 5 Feng Tianjing, membunuhku, dan melanjutkan ke level berikutnya. Mendengar ini, Muyun tercengang. Ayo, naga pengguncang laut sepertinya sangat ingin membunuh Muyun. Saat menaiki waktu, pegang goresannya dan pegang di udara. Namun kali ini, serangannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan kekuatan 4, tapi kekuatan 5. Boom, Muyun mengangkat pedangnya untuk melawan, dan tubuhnya menaiki waktu dan mundur. Hei, naga pengguncang laut tersenyum bangga dan berkata, 4 tingkat dapat mengalahkan 4 tingkat kekuatanku, tetapi tingkat 5, kamu tidak bisa mati. Setelah meminum sepatah kata pun, cakar naganya langsung melepaskan ratusan tembakan, dan laut bergulung dan menderu. Bahkan jika Muyun menggunakan formula pedang iblis 4 roh untuk melambai dan memotong ribuan pedang Qi, dia masih dalam posisi yang dirugikan saat ini. Oven surga dan bumi, stempel Kaisar Donghua, baik berkorban maupun meledak dalam kekuasaan. Perang dimulai lagi. Kali ini, tampaknya naga yang mengguncang laut bertekad untuk membunuh Muyun dan mulai lebih keras. Cakar naga, ekor naga, dan kumis naga adalah prajurit dewa naga itu sendiri. Daya ledaknya sangat kuat, susunan hantu Wanyuan. Pada saat ini, tangan Muyun langsung memadatkan jutaan garis batas, dan waktunya telah habis untuk menutupi langit dan bumi, menutupi laut di sekitarnya. Ribuan hantu dan bayangan, seperti hujan badai yang bergulung-gulung, bergegas mengguncang naga laut. Menghadapi pemandangan ini, naga pengguncang laut segera mengatupkan giginya dan berkata, Tuan Besar Formasi Batas, saya paling kesal dengan Tuan Besar Formasi Batas. Ketika dia mengatakan ini, tubuhnya segera melayang ke udara, lalu bergegas turun dan membunuh Muyun di depannya dalam sekejap. Kong, tubuhnya seperti pedang naga yang panjangnya ribuan kaki. Saat ini, ia langsung turun. Suara perkelahian terus berlanjut. Serangan Muyun juga merupakan pembunuhan instan. Staff Lady dipegang oleh tangan kirinya dan langsung melepaskan cahaya guntur setinggi 1000 kaki. Raungan itu merobek kekosongan dan menghantam lelaki tua itu. Keduanya bertarung saat ini, dan Muyun tidak berani gegabah. Orang tua itu akan membunuhnya jika dia tutup mulut. Kegagalan adalah kematian. Beraninya Muyun tidak memperhatikan. Mati. Pada saat ini, tubuh naga dari naga yang mengguncang laut itu seperti pedang dan jatuh lurus. Ketika ditebas dengan pedang, tubuhnya seperti naga yang lahir secara mengejutkan, seperti 1000 lautan. Dong, dalam sekejap, semua serangan Muyun dihancurkan, dan tubuhnya langsung ditekan oleh tubuh naga ke laut, jatuh langsung ke laut ratusan kaki. Pada saat ini, ketika naga memasuki dasar laut, ledakan kekuatannya bahkan lebih dahsyat. Mata Muyun memadat dalam sekejap. Orang ini 5 kali lebih kuat dari 6 kali Diong. Dia monster. Ledakan. Raungan pelan terdengar lagi. Mengguncang naga laut ke laut, rasanya seperti ikan di air. Itu 10 kali lebih cepat. Itu datang langsung ke arah Muyun, seolah menembus tubuh Muyun. Pergi ke neraka. Muyun meminumnya. Ledakan. Matanya tiba-tiba berubah. Mata kaisar kuning. Kedua mata mengontrol ruang dan waktu. Dalam sekejap, tubuh naga pengguncang laut tertahan dan kecepatannya melambat, sementara mata Muyun meneteskan darah. Bang!
Sebuah ledakan besar terdengar saat ini. Pusaran luar angkasa mengembun dan langsung menghancurkan posisi 7 inci naga pengguncang laut. Ah! Terdengar lolongan sedih. Muyun tidak berhenti, tapi terus memperkuat usahanya. Ruangnya tajam dan tahu seperti pedang. Ia berubah menjadi ratusan tahu dan langsung menyerang naga pengguncang laut setinggi 7 inci. Tubuhnya langsung patah saat ini dan berubah menjadi dua bagian. Bocah bau, aku, bahasa pedang naga. Muyun menutup matanya. Pada saat ini, dia mengambil pedang di telapak tangannya dan langsung memotong tubuh naga, yang terbagi menjadi dua bagian. Daging dan darahnya kabur. Antara terengah-engah, Muyun tampak sedikit pucat. Mati, naga pengguncang laut dengan 5 tingkat lebih mengerikan daripada Kaisar Yong dengan 6 puncak. Ini naganya, mengambang keluar dari laut, Muyun berbaring di laut dan terengah-engah. Tidak akan ada tingkat ketiga. Muyun merasa sudah muak. Di tingkat ketiga, akan ada 6 tingkat naga pengguncang laut. Maka Anda benar-benar mempermainkan hidup Anda. Setelah selesai, telan sedikit cairan ilahi dan Muyun terus bergerak maju. Laut yang tak berujung tidak ada habisnya. Tapi kali ini, Muyun hanya keluar sejauh puluhan mil, dan laut bergulung lagi, dan sesosok tubuh keluar lagi. Bocah bau, aku di sini lagi. Suara yang familiar, sosok yang familiar. Itu adalah naga yang mengguncang laut lagi. Tingkat ketiga, 6 tingkat diriku, kali ini, aku benar-benar akan merobek tubuhmu, meminum darahmu, dan memakan dagingmu. Naga yang mengguncang laut itu meraung. Muyun memandang pria besar itu dan tidak berkata apa-apa untuk sesaat. Ada berapa level di sana? Muyun memandang pria besar itu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi. Bunuh aku, kamu, tahu. Naga yang mengguncang laut itu meraung dan langsung menuju ke cakar naga. Aku akan membunuhmu. Muyun juga marah kali ini. Matanya berkumpul pada waktunya, dan bilah tajam ruang menembus udara. Boom! Antara langit dan bumi, suara gemuruh terjadi saat ini. Suara dan nafas yang menakutkan keluar terus-menerus. Saat ini, seluruh lautan bergulung seperti tsunami, membentang hingga ratusan mil. Membunuh. Bilah tajam luar angkasa keluar lagi dan langsung membunuh naga yang mengguncang laut. Bersenandung. Namun kali ini, sang naga siap mengguncang laut. Permukaan tubuh tampak seperti cahaya biru kristal. Sisik naganya berubah menjadi lensa. Saat terkena pisau tajam, terdengar suara dentang. Serangan pedang tajam luar angkasa yang dilepaskan dari mata kaisar tidak sekuat formula seni bela diri luar angkasa yang dipraktikkan oleh seniman bela diri biasa. Tapi saat ini, dia dengan keras kepala ditentang oleh orang ini. Tidak adil. Muyun berteriak, kamu sudah siap. Adil. Kamu berbicara kepadaku tentang adil. Apakah kamu lucu? Naga yang mengguncang laut langsung berteriak, apa yang adil untuk dibicarakan denganmu? Muyun juga marah saat mendengar ini. Kalau begitu coba, Muyun meminum kata-katanya dan melangkah keluar. Di bawah telapak kakinya, pola tai chi hitam putih mengembun. Di belakangnya, gerbang reinkarnasi, gerbang perubahan kuno, muncul. Suara gemuruh terdengar saat ini. Gerbangnya berguling dan bergerak, yang menakutkan. Tiba-tiba, matanya juga berangsur-angsur tidak dapat diprediksi. Ini tidak adil, bukan. Ini tidak adil. Aku juga bisa membunuhmu. Muyun meminumnya, dan matanya segera mengeluarkan dua cahaya hitam putih. Dalam sekejap, cahayanya memadat dan langsung bersinar. Satu berkas cahaya hitam dan satu putih, pada saat ini, terlihat sangat menakutkan dan suram. Wah, dalam sekejap, dua cahaya muncul di naga yang bergetar di laut. Namun naga itu siap mengguncang laut. Sisik naga di permukaan tubuhnya seperti serpihan, berkilauan dengan cahaya biru es. Namun, saat cahaya hitam putih bersinar, serpihan sisik naga mulai meleleh seolah dipanggang oleh api. Pada saat ini, mata Muyun agak kejam. Lampu kedua, bunuh lagi. Suara Zizi terdengar, dan naga pengguncang laut juga menjadi bingung saat ini. Cahaya hitam putih ini tidak seperti kekuatan pembatas atau kekuatan mendominasi Tao, tetapi memiliki penetrasi yang sangat kuat. Ketika cahaya kedua datang, sisiknya tak tertahankan. Serangannya terlalu kuat. Suara gemuruh terdengar saat ini. Bau teror menyeruak. Sisik naga, rusak. Muyun meminumnya dan lampu ketiga bersinar lurus ke bawah. Saat ini, skala naga benar-benar rusak. Kocok tubuh naga laut dan langsung dipotong. Pada saat ini,
Mu Yun tidak peduli dengan 37 dan 21 hari. Segel Kaisar Donghua, oven di langit dan bumi, tongkat Kaisar Lei, dan pedang Dewa Tianque dihancurkan satu demi satu. Suara gemuruh terus berlanjut. Aku masih bisa. Akhirnya, suara naga yang mengguncang laut menghilang. Mu Yun duduk di laut kali ini, wajahnya pucat pasi. Orang ini terlalu kuat. Dari 4 kali lipat menjadi 5 kali lipat dan kemudian menjadi 6 kali lipat. Mu Yun merasa seperti dia berada dari puncak 6 kali lipat menjadi 6 kali lipat dan kemudian menjadi 6 kali lipat. Kesenjangannya terlalu besar untuk diatasi oleh Mu Yun. Pada saat ini, Mu Yun menelan cairan ilahi lagi untuk memulihkan traumanya. Bagaimana jika level keempat terjadi berikutnya? Bisakah itu menjadi alam 7 kali lipat? Jika orang ini memiliki kekuatan 7 tingkat, saya khawatir dia harus mempertaruhkan nyawanya bahkan jika dia bisa menang. Jika ini yang disebut kesempatan dan tidak ada harapan, Mu Yun benar-benar ingin mati. Terserah, teruskan. Mu Yun melangkah keluar dan maju lagi.